Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperagakan program penyuluhan mengenai pengendalian orientasi rhinoceros. Saya akan menjelaskan tentang hama kelapa sawit, yaitu Oryctes rhinoceros atau kumbang tanduk. Oryctes rhinoceros merupakan salah satu tanaman pada tanaman kelapa sawit yang termasuk dalam ordo Coleoptera. Larva Oryctes rhinoceros merupakan hama yang sulit untuk ditekan populasinya, dikarenakan tempat hidupnya berada pada tumpukan bahan organik dengan kedalaman kurang lebih 30 cm. Adapun ciri-ciri serangga dewasa berukuran 40-50 mm, berwarna coklat kehitaman pada kepala, terdapat tanduk kecil. Pada ujung perut betina terdapat bulu-bulu halus, sedangkan pada kumbang jantan tidak berbulu. Kumbang menggeret pupus yang belum terbuka mulai dari pangkal pelepah, terutama pada tanaman muda di area. Gejala serangan pada Oryctes rhinoceros yaitu tampak gunting-guntingan atau potong-potongan pada daun yang baru terbuka seperti huruf V. Gejala ini disebabkan kumbang menyerang pucuk dan pangkal daun muda yang belum membuka, yang merusak jaringan aktif untuk pertumbuhan. Serangan ini dilakukan oleh serangga jantan maupun betina. Apabila titik tumbuh yang terserang, maka pohon kelapa sawit akan mati karena tidak dapat menghasilkan daun. Kumbang tanduk ini bisa menimbulkan masalah di area replanting maupun di area tanaman tua. Tanaman kelapa mati atau lapuk serta sampah dan kotoran ternak merupakan tempat yang disukai oleh kumbang tanduk. Pengendalian identifikasi tempat berkembang biak kumbang rhinoceros di lokasi atau desa. Musnahkan atau kurangi tempat berkembang biak seperti batang kelapa atau kayu yang sudah lapuk. Penanaman tanaman penutup tanah. Pengendalian dengan menggunakan agen hayati. Boculophorius oryctes lebih diutamakan untuk mengendalikan kumbang walaupun dapat menginfeksi larva. Pelepasan kumbang terinfeksi 10 ekor per hektar. Materhizium anisopliae lebih diutamakan untuk mengendalikan larva walaupun dapat menginfeksi kumbang. Aplikasikan 50 gram per tempat berkembang biak 1 kali 1,5 meter. Sanitasi. Pembakaran tempat berkembang biak seperti serbuk gergaji, batang kelapa atau kayu dan lain-lain. Pembuatan perangkap dari serbuk gergaji dengan rincian sebagai berikut. Kotak perangkap dari serbuk gergaji berukuran 1 kali 1 kali setengah meter. Kotak diisi dengan serbuk gergaji setinggi 8 cm. Kemudian diaplikasikan dengan 25 gram. Kotak diisi lagi dengan serbuk gergaji dan tambahkan 25 gram meterhizium, kemudian diaduk. Buat 5 perangkap per hektar. Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan. Perangkap dengan menggunakan antraktan. Perangkap dibuat dengan menggunakan pipa PVC berukuran diameter cm dan tinggi 2 meter. Feromon atau atrakan digantung pada kawat yang dekat lubang yang dibuat pada bagian atas pipa. Masukkan serbuk gergaji pada setiap perangkap sebanyak 2 kg. Dalam setiap hektar dibutuhkan 10 perangkap. Frekuensi pergantian feromon dan pengamatan dilakukan setiap bulan. Untuk mencegah terjadinya ledakan populasi kumbang tanduk,
Pada lokasi peremajaan, sebaiknya pada lahan tersebut ditanami tanaman penutup tanah, sehingga tanaman ini dapat menutupi tumpukan pohon kelapa sawit yang bisa menjadi tempat perkembangan kembang tambu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan feromon. Pertama, bahan-bahan yang harus disiapkan itu ember atau pot bunga, bisa juga yang sudah dibolongi bawahnya, yang berfungsi untuk agar air bila masuk bisa keluar dengan baik, tidak menggenang di dalamnya. Lalu pipa, bambu juga bisa atau kayu. Lalu seng dan feromon. Feromon ini di pasaran berkisaran harganya 93.500 yang mudah didapatkan di pasaran. Feromon ini berfungsi untuk dia merangsang orites supaya datang ke ferotrap tersebut. Cara pembuatannya, ini seng bisa seng bekas yang ada di sekitaran lingkungan kita. Jadi untuk ukurannya itu menyesuaikan dengan ember atau pot yang akan kita gunakan. Jadi bisa kita ukur saja di sini. Tidak tanda. Nah, ini bisa dibagi dua. Setelah dibagi dua, ini akan dilubangi tengahnya dan disekatkan, masukkan pertengahan dan membentuk X. Nah, supaya tidak diterpa angin dan hancur, jadi di pertengahan itu kita rekatkan pipa atau bambu yang sudah kita sediakan tadi di pertengahan. Dan ferotrapnya itu kita letakkan di tengah. Jadi nanti sistemnya Auricus seros akan terangsang oleh bahan kimia yang ada pada feromon, lalu dia datang dan akan membentur seng dan akan jatuh sehingga tidak bisa keluar lagi. Sekian, terima kasih.